Saudara, Senin pagi selalu menjadi momok bagi para penumpang kereta rel listrik atau KRL di tengah pandemi COVID-19. Pembatasan jumlah penumpang KRL membuat antrean masuk ke stasiun memanjang bahkan saat hari masih gelap. Sejumlah penumpang mengaku meski sudah mempersiapkan diri untuk berangkat ke stasiun lebih awal, antrean panjang seperti ini tetap tidak bisa dihindari. Ratusan bus dari bantuan Pemprov DKI Jakarta pun mengangkut penumpang KRL ketika antrean sudah terlalu panjang. Meski antrean panjang terjadi, para penumpang tetap tertib, menjaga jarak dan memakai masker. Petugas bersiaga mengingatkan para penumpang untuk menjaga jarak. Mulai hari ini, Saudara, 20 Juli 2020, PT Kereta Komuter Indonesia (KCI) menerapkan aturan baru bagi para pengguna KRL demi mencegah penyebaran COVID-19. Aturan baru ini adalah para pengguna wajib menggunakan pakaian berlengan panjang atau jaket selain masker yang sudah lebih dulu jadi syarat untuk naik KRL. Para penumpang KRL juga diimbau untuk menggunakan pelindung wajah atau face shield. Kita harus menjalankan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan nomor 14 bahwa kita diwajibkan menggunakan lengan panjang, di mana kebijakan ini adalah salah satu antisipasi pengurangan resiko penyebaran COVID-19. Pengguna jasa komuter lain itu menggunakan lengan panjang seperti kemeja, jaket, atau misalkan ada model baju, yang penting kita menggunakan lengan panjang. Khusus untuk face shield, ini masih himbauan. Jadi ketika kita menggunakan masker, juga menggunakan face shield itu diharapkan bisa lebih membantu kita untuk pengurangan penyebaran virus COVID-19. Siang ini kita langsung menuju ke stasiun Bogor, Jawa Barat. Di sana ada jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano yang sudah bersiap dengan laporannya. Selamat siang, Sisko. Ratusan bus pagi tadi disiapkan untuk mengangkut para penumpang KRL di stasiun Bogor yang antre panjang. Nah, efektifkah bus tambahan ini dan juga bagaimana antusiasme masyarakat penggunanya? Ya, selamat siang Maidop dan juga saudara. Kalau kita melihat bagaimana apakah dengan adanya bus gratis ini efektif atau tidak, dapat dilihat dari jumlah atau antrean atau penumpukan calon penumpang dari KRL atau kereta rel listrik seperti itu di stasiun Bogor. Apabila pada 2 minggu sebelumnya, pada hari Senin, antrean dari calon penumpang ini sampai ke daerah parkiran mobil seperti itu, tetapi pada hari ini kami pantau hingga sampai jam 7 pagi, antrean penumpang hanya terlihat di bawah kanopi seperti itu, sehingga apabila dapat dikatakan efektif, ini menjadi hal yang efektif. Ada 125 bus yang disediakan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kemudian juga dari Kementerian Perhubungan yang bekerja sama dengan Perum PPD dan juga Damri untuk menyediakan sejumlah bus gratis ini. Tetapi dari 125 bus ini kemudian disebar lagi. Ada yang di stasiun Bogor, kemudian di stasiun Cilebut, Bojonggede, Citayam, Cikarang, dan juga Bekasi. Hal ini sebagai langkah sebenarnya untuk mengurangi jumlah penumpukan calon penumpang yang akan beraktivitas khususnya pada hari Senin ke perkotaan. Karena kalau kita melihat trennya seperti itu di stasiun Bogor, merupakan stasiun yang relasinya biasanya orang-orang akan melakukan aktivitas pekerjaan pada hari Senin, kemudian akan berdomisili di sekitar perkotaan dan baru akan kembali ke hari Jumat. Tetapi Maidop, dapat kami informasikan tadi wali kota dari pemerintah kota Bogor seperti itu, yaitu Bima Arya, sempat datang ke sini dan melakukan tinjauan, dan dia mengatakan bahwa untuk rencana bus gratis ini nantinya akan dikenakan biaya, dan berikut wawancaranya. Tadi saya berbicara dengan Pak Dirjen, kita sepakat ini tidak bisa permanen, tidak mungkin semuanya gratis, sudah ada survei juga. Jadi warga bersedia membayar tiket bis asal tidak terlalu tinggi, tidak terlalu jauh dengan kereta, dan kita akan mempercepat itu. Ya, nanti titik berangkatnya dari mana, harganya berapa, karena tidak mungkin selamanya gratis di sini. Dan selama belum memungkinkan ditambah penumpang di dalam gerbong, maka solusi bis berbayar ini jadi solusi utama. Iya, kalau untuk di stasiun Bogor sendiri, nantinya para calon penumpang yang menggunakan layanan bus gratis ini akan diantarkan ke stasiun Juanda, Tanah Abang, Manggarai, Duku Atas, dan juga Tebet. Dan ini setiap hari Senin, mulai dari pukul 4 pagi hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat setiap hari Senin saja. Maidop.
Sisko, yang juga mulai diterapkan pada awal pekan ini atau Senin ini adalah aturan wajib memakai pakaian lengan panjang bagi para pengguna KRL. Seperti apa pantauan Anda di sana, masih langsung diterapkan oleh para pengguna KRL atau masih ada saja yang pakai baju lengan pendek? Masih ditemukan beberapa orang yang menggunakan lengan pendek karena ini adalah merupakan bentuk himbauan dari PT KCI sendiri selaku pihak pengelola kepada para calon penumpang yang akan menggunakan jasa transportasinya. Dan ini sebenarnya tertuang dalam surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 14 tahun 2020. Selain lengan panjang, Medop dan juga saudara, sebenarnya masyarakat dapat juga menggantinya dengan menggunakan jaket ataupun manset. Kemudian, tapi kalau kami lihat dari pantauan kami, sejumlah petugas kemudian akan menegur bagi para calon penumpang dan juga mensosialisasikan ulang apabila mereka masih belum mengetahui terkait dengan himbauan ini. Kemudian terkait masalah protokol kesehatan juga setelah disebutkan tadi adanya penggunaan dari face shield. Ini juga masih dalam tahap sosialisasi untuk mencegah dari penyebaran virus corona atau COVID-19 di transportasi umum yaitu KRL. Selain itu juga sebenarnya ada beberapa catatan juga. Salah satunya adalah setiap hari Senin, saudara, bahwa untuk stasiun Bogor, Cilebut, kemudian Cikarang tidak melayani tiket harian berjaminan. Sehingga bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan, khususnya setiap hari Senin di beberapa stasiun tersebut, wajib sudah memiliki KMT seperti itu, ataupun dapat dibeli kepada para petugas dengan yang disediakan seharga Rp30.000 dengan saldo sebesar Rp10.000. Hal ini sebagai upaya atau langkah meminimalisir transaksi tunai seperti itu agar meminimalisir juga penyebaran dari COVID-19. Selain itu juga sebenarnya dari tanggal 8 Juni sudah ada sejumlah protokol kesehatan, tetapi kami dapat informasikan kembali bahwa masih ada nih sebenarnya masyarakat yang masih bingung. Salah satunya adalah dengan membawa anak atau bawah 5 tahun seperti itu, Medop. Karena untuk anak bawah 5 tahun sendiri masih belum diperkenankan hingga hari ini untuk menggunakan jasa transportasi KRL. Lantas bagaimana dengan lansia? Untuk lansia yang berusia 60 tahun ke atas hanya diperbolehkan menggunakan jasa transportasi dari KRL ini mulai dari jam 10 pagi hingga jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Maidop. Ya, Sisko, kami mau konfirmasi lagi kalau face shield ini berupa imbauan begitu, artinya boleh dipakai, kalau tidak memakai tidak ada sanksi begitu. Nah, kalau untuk pakai lengan panjang ini artinya wajib begitu ya, Sisko? Ya, hingga saat ini sebenarnya itu merupakan hal yang wajib. Tetapi saat ini untuk di seluruh stasiun yang dilayani oleh PT KCI yaitu KRL ya, masih dalam tahap imbauan sebelum nantinya akan diwajibkan untuk mengenakan pakaian lengan panjang. Dan hal ini sebenarnya sudah disebarkan seperti itu informasinya, baik melalui spanduk ataupun dari media sosial yang dimiliki oleh PT KCI sendiri yaitu Komuter Line. Nah, Medop dan juga saudara, kalau misalnya masyarakat yang akan menggunakan jasa transportasi KRL sendiri, nantinya juga akan dicek sejumlah protokol kesehatan, mulai dari dicek suhunya, kemudian juga harus menggunakan hand sanitizer. Begitupun nanti bagi orang-orang yang menggunakan layanan bus gratis setiap hari Senin ini, nanti akan dicek bagaimana suhunya dan juga akan diberikan hand sanitizer. Untuk kapasitasnya sendiri hanya diperkenankan untuk transportasi adalah 70% dari batas maksimum. Kemudian untuk KRL sendiri hanya beroperasi dari jam 4 pagi hingga jam 9 malam setiap harinya. Saudara. Ya. Maidop. Penyediaan bus gratis di stasiun-stasiun yang kemudian potensial ada antrean penumpang, kemudian juga sekarang ada aturan untuk memakai pakaian lengan panjang. Tujuannya adalah untuk nantinya agar transportasi publik ini tidak jadi klaster-klaster baru penyebaran virus corona. Terima kasih laporan Anda langsung dari Stasiun Bogor, jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano melaporkan.